Hasil sidang putusan kode etik Polri menuai pro kontra setelah Barada Richard Eliezer tetap menjadi anggota kepolisian. Terpidana kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini hanya dikenakan sanksi mutasi dan demosi 1 tahun. Pihak keluarga almarhum Yosua Huta Barat juga kecewa dengan putusan Korps Bayangkara yang tetap mempertahankan Richard Eliezer sebagai anggota Polri. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan penasihat ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo. Selamat sore Prof. Kiki. Selamat sore. Dan pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Saya mau ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, keputusan memberi sanksi demosi 1 tahun dan mutasi alias tidak memecat Richard Eliezer dari anggota Polri ini keputusan tepat atau hanya keputusan populer yang diambil Polri karena mengutamakan opini publik, Pak Bambang? Kalau melihat kerangka yang lebih luas untuk membangun Polri yang lebih bagus ke depan, Polri yang profesional, tegak lurus pada aturan, ya sanksi yang demosi 1 tahun ini hanya mengakomodasi desakan publik yang hanya sekedar membangun popularisme saja gitu. Sangat disayangkan sekali karena pelanggar aturan ternyata masih diterima di Polri. Artinya Polri ini masih permisif sekali terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personil di internal. Ini yang sangat disayangkan dan akan ke depan akan menjadi presiden buruk karena dampaknya bukan hanya pada kasus Eliezer saja, tetapi kasus obstruction of justice ini pun juga akan demikian karena beberapa orang yang tadi siang sudah diputus vonis 10 bulan ini ke depan tentunya setelah sidang etik tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi ke Polri. Padahal mereka ini adalah pelaku tindak pidana gitu. Seharusnya kepolisian belajar dari industri keamanan ya, jasa industri keamanan. Satpam itu kalau sudah melakukan pelanggaran langsung dipecat. Gitu. Seharusnya Polri ini sebagai institusi negara yang besar, sebagai penegak hukum harusnya lebih tegas lagi daripada Satpam seperti itu. Oke, jadi keputusannya kalau menurut Pak Bambang semestinya PTDH saja ya, pemberhentian tidak dengan hormat ya, jadi tidak perlu permisif ya, begitu. Ya bagi level yang masih memiliki masa kerja yang masih pendek karena ini adalah kasus pidana ya memang seharusnya di PTDH. Tapi kalau seseorang yang memiliki jasa yang sangat tinggi, memiliki masa kerja yang rentang yang sangat panjang, tentunya ada opsi untuk mengundurkan diri sehingga dia bisa diberhentikan dengan hormat atau dipensiun lebih dini seperti itu. Oke, saya mau ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau menurut Pak Bambang tadi keputusan Polri yang tidak memecat Eliezer hanya demosi 1 tahun, ini sepertinya mengakomodasi kepentingan publik. Polri tampak permisif dengan perbuatan-perbuatan para polisi pelanggar. Apakah memang Polri sedang mencoba untuk meraih kembali simpati publik? Makanya keputusannya seperti itu, populis, Prof. Polisi itu kan bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya masih suka Rembo, polisinya ada Sambo, kan gitu. Kalau dan sebaliknya, kalau masyarakatnya masih suka jalan cepat dengan gratifikasi, menyuap segala macam, ya polisinya jadi korup, nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau ini hanya untuk memenuhi kebutuhan publik, ya memang polisi melayani publik, itu satu. Yang kedua, perspektif sebaliknya. Jadi ada, kan polisi ini menghadapi dua sisi dari pandangan publik. Yang pertama adalah potong kuping, ya ganti dengan kuping. Ambil nyawa, ganti dengan nyawa. Gitu. Loh, Tuhan itu saja memaafkan, keluarganya memaafkan. Kok tidak bisa memaafkan? Jawab publik kan, ya kami bukan Tuhan, karena itu kami tidak bisa memaafkan. Itu satu perspektif yang tadi diwakili suaranya Mas Bambang ini, itu kan. Nah, itu sifat hukumannya kemudian punitif, retaliasi, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan reproduksi perilaku bagi polisi-polisi yang lain. Nah, tetapi ada perspektif
apa yang dikenal sekarang dengan restoratif justice yang sudah secara bertahap mulai diterapkan. Selama masih bisa diperbaiki itu, kalau contoh yang paling ekstrim, jangan ada hukuman mati misalnya, karena mencabut nyawa itu adalah hak Tuhan. Kita jangan mengambil alih hak Tuhan. Nah, kalau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi yang kanan, kata ajaran satu agama. Nah, katanya saya tidak tahu. Nah, ini polisi harus hati-hati meniti di antara dua perspektif ini, dua pandangan ini. Nah, yang terjadi dengan hasil sidang kode etik adalah meniti di antara dua sikap ekstrem publik ini, yaitu dengan jalur ya udah aturan mainnya memungkinkan enggak. Kalau kita longgarkan, aturan mainnya memungkinkan enggak, seberapa jauh memungkinkan, seberapa jauh tidak menyakiti hati publik. Karena publik kelihatan jelas waktu sidang pidananya Eliezer. Ibu-ibu nyerbu untuk melindungi, memberi selamat, bukan untuk mukuli. Bukan untuk memukuli loh, jangan salah. Artinya ada sikap publik yang jadi berpegang pada sikap publik itu, Polri memutuskan tidak memecat Eliezer, begitu Prof. Kiki? Bukan. Antara sikap publik yang minta hukuman seberat-beratnya dan sikap publik yang memaafkan sebesar-besarnya. Polisi mengambil jalan tengah dengan berpijak pada aturan-aturan sejauh aturan itu memungkinkan. Memang aturannya kalau dipidana kurang dari 2 tahun bisa kembali ke institusi Polri. Tapi saya ingin tanya ya ke Pak Bambang ya. Pak Bambang, ini keputusan mempertahankan Eliezer secara aturan memang diperbolehkan. Karena pidananya di bawah 2 tahun. Tapi menurut keluarga almarhum Yosua ini tidak mencerminkan keadilan. Jadi menurut keluarga almarhum Yosua ini keputusan Polri mempertahankan Eliezer itu tidak memberikan keadilan kepada keluarga almarhum. Anda sepakat nggak dengan itu? Saya melihatnya ini adalah persoalan organisasi ya, yang tidak bisa yang tidak bisa dipengaruhi oleh persepsi dari keluarga atau masyarakat. Organisasi Polri ini sangat besar dan ke depan juga harus dibangun semakin profesional gitu. Kalau kemudian ini masih pertimbangan personal terlalu emosional seperti itu. Mau dibawa kemana organisasi Polri ini ke depan? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau kemudian saat ini Polri memilih jalan untuk mengakomodasi keinginan ibu-ibu untuk merekrut Eliezer kembali sebagai sebagai anggota kepolisian, ini adalah jalan yang instan gitu loh. Ada yang lebih penting dibandingkan mengakomodasi Eliezer ini, yakni membangun Polri yang kita cita-citakan gitu loh. Polri yang profesional, Polri yang tegak lurus. Ini kan masalah cara. Kenapa? Itu tekanan publik itu bukan satu-satunya pertimbangan bagi polisi memutuskan. Kan saya bilang tadi, selama aturannya memungkinkan itu akan dilakukan. Tapi aturan tidak memungkinkan, ya tidak. Dan ini sudah di luar pertimbangan-pertimbangan untuk mengakomodasi atau tidak mengakomodasi kepentingan publik gitu. Karena polisi itu melayani publik gitu. Tidak bisa lalu mengabaikan sama sekali pandangan publik, tetapi pandangan publik kan tidak selamanya benar juga gitu. Dalam hal ini menurut Polri, Prof. Kiki, dalam hal ini pandangan publik menurut Polri benar ya? Bukan, kan ada split tadi, ada split opinion, pandangan. Kalau kita ikuti satu tekanan untuk menghukum sekejam-kejamnya, opini yang satu lagi akan menyalahkan kenapa kita sudah memasuki era restoratif justice, kita sudah memasuki era untuk konsolidasi, termasuk konsolidasi ke polisi ke depan, bahwa kasus seperti ini harus memberikan pelajaran yang sangat mahal supaya tidak direproduksi oleh teman-temannya. Caranya bukan hanya dengan punitif, bukan hanya dengan penghukuman, tapi juga bukan tidak menghukum. Ini kan menghukum juga. Gitu. Prof. Kiki, ini saya ingin tanya ya. Ini kan
Oke, Prof. Kiki, Hmm, tapi ya. dengan Polri memilih jalan tadi, memilih putusan tadi, mempertahankan Eliezer, tidak khawatir bahwa keputusan ini tidak memberikan efek jera kepada seluruh personel kepolisian yang lain yang melakukan pelanggaran? Karena ini akan menimbulkan presiden nanti. Kata siapa? Kata siapa? Kalau saja Eliezer tidak melakukan JO, apa kolaborasi, tidak melakukan justice JC collaboration, maka yang terjadi pasti semua orang akan terima dia dihukum seberat-beratnya. Ini kan sikapnya dengan membongkar, dengan mau bercerita apa yang terjadi termasuk dia menembak, itu mempunyai risiko sangat serius juga bagi dirinya sendiri gitu, bagi keselamatannya dan sebagainya. Dan itu diperhitungkan tidak gitu. Di dalam ranah pidana kita sudah lihat itu bagian dari yang diperhitungkan sehingga hukumannya tidak dihukum mati atau dihukum seumur hidup misalnya. Kayak gitu. Jadi Polri tidak khawatir ya bahwa ini tidak akan memberikan Polri tidak khawatir bahwa ini akan tetap memberikan efek jera kepada yang lain, kepada polisi-polisi pelanggar. Ini nggak ada kaitannya sama Kapolri. Kapolri urusannya banyak. Setahu saya sih, ya ini sudah masuk ke ranah penegakan disiplin dan kode etik itu ditangani oleh Propam, oleh divisi Propam gitu. Yang kemarin sangat disalahgunakan kewenangannya itu. Dan pembenahan itu dilakukan tidak dengan cara penghukuman seperti ini, tapi dilakukan dengan cara pembenahan pendidikan, dilakukan dengan cara pembatasan kekuasaan, kewenangan yang bisa dilakukan oleh Propam. Misalnya paminalnya itu kan dulu di Intokam, dipindahkan untuk memperkuat Propam, ujung-ujungnya disalahgunakan seperti sekarang kan gitu. Baik. Jadi pembenahan ada pembenahan yang dilakukan oleh Kapolri, kita udah dapat poinnya. Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, Anda melihat bahwa nanti akan ada kesenjangan, dampaknya apa sih sebetulnya dengan putusan ini? Ya, Polri harus konsisten ya kalau melakukan seperti itu. Nanti akan muncul problem ketika para pelaku obstruction of justice itu dihukum kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun seperti itu. Mereka akan berbondong-bondong juga mengajukan dalam sidang etik, kalaupun nanti dihukum berat PTDH, mereka akan melakukan banding. Artinya kalau mereka nanti masuk lagi hanya di sanksi demosi atau penempatan khusus, ini resikonya Polri ini akan diisi oleh para pelaku tindak pidana rekayasa gitu. Ini kan menyedihkan. Akhirnya muncul persepsi di publik bahwa Polri ini isinya adalah para narapidana kan seperti itu. Ini resiko itu yang harus dihitung juga oleh kepolisian ketika memberikan sanksi sedang, karena sanksi paling berat itu adalah PTDH seperti itu. Makanya saya mengusulkan kalaupun kemudian yang memiliki masa kerja sudah lama ya sebaiknya mengundurkan diri. Ini agar tidak merepotkan Polri untuk membangun organisasi Polri yang bagus ke depan. Karena apa sih yang kita inginkan, Polri seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Kalau Polri-nya tetap permisif pada pelanggaran-pelanggaran, di internal aja permisif, apalagi keluar gitu. Artinya kan menjadi beban juga bagi masyarakat nanti ke depan gitu. Oke, Prof. Kiki silakan. Kalau saya melihatnya harus lebih sistemik. Sistemik itu artinya apa? Itu pembenahannya dari proses rekrutmen awalnya. Rekrutmen itu ya kalau ya narapidanya sudah jelas tidak bisa masuk, ya kecuali narapidananya setelah dia menjadi polisi, kan begitu. Satu. Yang kedua, seleksi harus lebih ketat. Nah sekarang ini menjadi pertanyaan, Anda datang aja ke semua panitia seleksi di seluruh Indonesia. Sudah lebih ketat apa yang terjadi? Yang terjadi nota dinas, nota ini dari anggota DPR, dari pejabat publik, dari politisi, masukin dong anak saya ke Akmil, masukin anak saya jadi bintara tetangga saya.
itu numpuk gitu. Nah, jadi kalau mau membenahi harus dari ujung itu, dan ujung itu berkaitan dengan masyarakat. Ini poin-poinnya gitu. Nggak bisa parsial lalu dihukum. Nanti malah saya mengkhawatirkan kalau dihukum seperti itu ada pembalasan diam-diam bagi orang-orang yang perilakunya seperti itu, kan banyak. Oke. Polisi itu anggota Ya. 450.000. Oke. 450.000, tidak bisa kita minta ada 450.000 polisi semua bersih. Masyarakatnya aja nggak bersih-bersih amat. Ya. Kan? Ya. Yang dihukum kan cuma beberapa gelintir ini aja, Pon. Tidak sampai 1.000, Prof. Jadi justru karena Tidak menjadi segelintir ini masalah harus sebenarnya. ditegakkan Tidak ada aturan dengan mempertahankan mereka tegas sebenarnya begitu. tidak masalah gitu. Yang dilakukan polisi bukan retaliasi dan bukan leniensi, membebaskan, artinya memberikan kemudahan-kemudahan dengan menjadikan dia polisi lagi. Yang sekarang ini bertahap dilakukan adalah mari kita kembali ke aturan. Nah, aturan itu yang dicoba dipatuhi di Propam, sementara aturan memungkinkan. Mari kita ubah dulu aturannya. Oke, karena sesuai kalau kita tidak kembali lagi ke pembahasan itu ya. Karena kalau berdasarkan aturan memang aturannya boleh, tapi kan ini ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya ingin kembali, waktu kita nggak banyak. Iya. Prof Kiki, dengan keputusan demosi ini, apakah kemudian Richard Eliezer bisa masih berkarir di kepolisian atau justru mentok setelah peristiwa pembunuhan Yosua ini? Dia menjadi terpidana. Mbak, berkarir apa? Polisi itu 21 jenjang kepangkatan. Ya, dia ini yang nomor 21. Nggak mungkin Barada itu Bayangkara 2. Itu 21 jenjang, jadi dia tamtama yang paling bawah. Nggak ada karir. Masuk kembali lagi, itu udah demosi, saya bingung juga. Ini demosi itu kan penurunan pangkat biasanya. Nah, pangkatnya udah paling bawah. Itu nanti kalau dikembalikan ke Yanma itu hanya tukang sapu, tukang bersih-bersih WC, tukang bikin kopi, apalagi bawa senjata, nggak boleh itu, nggak mungkin dia. Jadi ini hanya masalah bahwa dia bangga jadi polisi. Nah, aturannya memungkinkan, maka mari kita benahi aturannya supaya tidak ada lagi yang bisa jadi polisi lagi seperti itu. Gitu. Baik. Terakhir Pak Bambang, jadi Anda sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Prof Kiki tadi, ya tidak ada lagi kenaikan karir bagi seorang Richard Eliezer karena memang tamtama itu kan yang paling bawah dan dia ditempatkan di Yanma. Pelayanan masyarakat ini ya pekerjaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Kiki, artinya karirnya kalau ke depan. Soal karir kan itu demosi kan cuma 1 tahun. Artinya setelah demosi 1 tahun dia selesai masih bisa naik ya. Naik pangkat lagi, melalui proses lagi. Yang saya setuju terkait yang disampaikan itu terkait dengan peraturan. Peraturan Kapolri ini menjadi benteng dari pelanggaran-pelanggaran. Makanya harus merujuk pada PP 1 tahun 2003 itu. Kalau PP 1 2003 itu tegas, selesai sudah yang melakukan pidana PTDH. Nah, kalau seperti itu bisa kenceng. Kalau seperti sekarang kan jadi abu-abu. Boleh masuk lagi, bisa demosi, bisa PTDH, suka-suka komite sidang etik. Padahal komite sidang etik pun juga diragukan objektivitasnya karena mereka sendiri. Seperti itu, Prof. Oke, jadi ada. Jadi ini kalau soal karir, kenaikan pangkat normal biasa itu 4-5 tahun. Jadi dia bisa menjadi jenderal bintang 4 setelah reinkarnasi 10 kali. Mati, nembak lagi, dihidupkan lagi, jadi polisi lagi, nembak lagi, hidup lagi. 10 kali baru bisa jadi jenderal. Jadi sudah selesai ini kalau buat saya. Jadi menurut Prof Kiki karirnya Richard Eliezer meskipun kembali ke kepolisian sudah selesai. Begitu ya, tapi menurut Pak Bambang ada waktu setelah demosi 1 tahun itu berakhir, masih ada kesempatan untuk bisa naik lagi pangkatnya, tapi sekali lagi kita tidak tahu bagaimana perjalanan karirnya seorang Richard Eliezer setelah ini karena tetap menjadi anggota Polri. Sekali lagi karena keputusannya sudah dikeluarkan kemarin oleh sidang Komisi Kode Etik. Jadi Richard Eliezer terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tetap menjadi anggota Polri. Waktu kita tidak banyak Bapak-bapak, mohon maaf sekali kita harus mengakhiri
dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto dan juga Prof. Hermanus Sulistyo, Prof. Kiki, penasihat ahli Kapolri atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Prof. Kiki dan Pak Bambang. Salam Prof. Salam. Yuk.